Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah tuntunan dalam menjalankan aktivitas dakwah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak tentang umrah qadha. Perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah SAW dan kafir Quraisy itu hampir batal. Sehingga kemudian masuklah Bani Khusa'ah dalam perjanjian bersama dengan Muhammad SAW dan Bani Bakar dengan kafir Quraisy. Hubungan antara Quraisy dan Muhammad SAW menjadi tenang dan kemudian masing-masing juga mempertahankan kondisi itu. Sementara itu kafir Quraisy itu kemudian siap-siap memperluas jaringan perdagangannya untuk mengembalikan pamornya yang hilang saat terjadi kontak peperangan antara mereka dengan kaum muslimin. Rasul bersiap-siap mengarahkan kelangsungan penyampaian risalah ke seluruh umat manusia, memantapkan kekuatan negara di kawasan Jazirah Arab, dan menginventarisir sebab-sebab yang dapat mewujudkan kemenangan dalam negara Islam. Setelah itu beliau menyelesaikan masalah Khaybar, mengirim utusan-utusan kepada raja-raja di berbagai daerah, menjalin hubungan ke luar negeri, dan kemudian memperluas wilayah kekuasaan negara hingga mencakup seluruh wilayah Jazirah Arab. Belum genap 1 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW memanggil para sahabatnya untuk bersiap-siap melakukan umrah qadha yang sebelumnya sempat terhenti disebabkan karena dihalangi oleh kafir Quraisy. Rombongan ini kemudian berangkat dalam jumlah 2.000 orang kaum muslimin. Nah, sebagai bentuk pelaksanaan perjanjian Hudaybiyah, maka tidak seorang pun dari rombongan itu yang boleh membawa senjata kecuali pedang yang di dalam sarungnya. Akan tetapi meski demikian, Nabi SAW juga khawatir terjadinya tipu daya orang kafir. Maka beliau menyiapkan 100 pasukan berkuda di bawah pimpinan Muhammad bin Maslamah. Beliau mengutus mereka sebagai pasukan perintis tanpa melanggar kesucian kota Makkah. Dan kemudian mereka ini diperintahkan bila sampai di Marru Zahron supaya mereka menyusur ke bawah wadi atau kemudian ke sebuah lembah yang tidak jauh dari kota Makkah. Kemudian kaum muslimin berangkat dan menunaikan qadha umrah. Kaum muslimin berangkat dengan hati penuh damba ingin memasuki kota Makkah dan bertawaf di Baitullah. Setiap muhajirin yang kemudian sekian tahun dia tinggalkan kota Makkah sangat ingin melihat daerah tempat dia kemudian dilahirkan, ingin juga melihat rumah-rumah tempat dia dibesarkan. Nah, ketika Quraisy mengetahui kedatangan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya ini, mereka kafir Quraisy segera keluar dari Makkah. Mereka pergi ke bukit-bukit terdekat dan mereka memasang kemah di tempat tersebut. Ada pula yang berteduh di bawah pohon-pohon, di atas bukit Abu Qubais, dan dari atas Hira, atau dari semua ketinggian yang dapat langsung kemudian tembus ke Makkah. Orang-orang Quraisy hendak melihat kegiatan yang kemudian dilakukan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin mendatangi Makkah dari arah utara. Abdullah bin Rawaha saat itu memegang tali kekang Al-Qaswah atau unta yang ditunggangi oleh Rasulullah SAW. Sedangkan para sahabat senior itu berkeliling di seputar Rasulullah SAW. Kaum kafir Makkah menyaksikan proses pelaksanaan umroh yang dilakukan Rasulullah SAW bersama dengan 2.000 orang. Pemandangan ini telah memberikan kesan mendalam kepada orang-orang musyrik. Kaum muslimin tinggal di Makkah selama 3 hari sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian Hudaybiyah. Setelah melakukan umrah qadha, selanjutnya Rasulullah dan kemudian para sahabatnya kembali ke Madinah. Dengan kembalinya mereka, penduduk Makkah mulai masuk Islam. Tokoh Quraisy seperti Khalid bin Walid, Amr bin As, dan penjaga Ka'bah Utsman bin Tolha, itu semuanya masuk Islam. Nah, seiring dengan masuk Islamnya tokoh-tokoh ini, maka banyak sekali penduduk Makkah yang masuk Islam juga.
Dengan demikian, bangunan Islam di Makkah makin kuat. Sebaliknya, kelemahan merayap ke dalam barisan kafir Quraisy. Nah, disinilah setiap momen dakwah selalu ada saham yang akan mengokohkan eksistensi Islam dan umatnya. Dengan demikian, umat Islam wajib meniti metode dakwah Rasulullah SAW secara seksama dalam mewujudkan perubahan ke arah Islam. Demikian hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.